itu yang original dia lebih timbul seperti ini. Kalau yang KW itu dia lebih rata bro, lebih pendek daripada ini untuk emboss nisinnya. Dan di bagian sini biasanya nggak begitu renggang, dia rapet. Yo Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Saonono Motovlog Mak Jegagik Yoi. Nah, dalam video kali ini itu melanjutkan Baby RR Project. Saat ini saya bakal melakukan pemasangan benda yang ada di samping saya ini. Kalian pasti udah nggak asing, ini ada kotak dengan tulisan Samurai Break Nissin. Nah, ini itu adalah seperangkat alat untuk pengereman atau set pengereman dari Nissin Samurai Break. Di sini itu nanti ada master rem radial dari Nissin Samurai Break, lalu ada kaliper 4 piston dan ada kaliper 2 piston untuk bagian belakang. Dan semua part ini nanti bakal saya pasang ke si Gatot alias CBR Gagah Berotot ini. Sebenarnya aku udah lama banget nunggu-nunggu part ini datang karena untuk modifikasi si Gatot itu udah hampir semuanya selesai. Kurang nunggu master dan kaliper dari Nissin Samurai Break ini bro. Kalian kalau udah nonton video saya dari lama dan udah follow semua akun sosial media saya itu untuk semua motor pakai pengereman dari Nissin Samurai Break. Baik itu di MX King, di CBR 150R, Ninja SS, dan yang terakhir itu ada di CBR 250 RR ini. Semuanya pakai Nissin Samurai Break bro. Dan sekarang yang pakai kaliper 4 piston dari Nissin Samurai Break itu sudah ada di ketiga motor saya. Di CBR 150, ada di Ninja SS, dan sekarang ada di CBR 250 RR. Nah, untuk part ini kemarin baru aja datang dan sekarang saya udah nggak sabar buat masangnya. Dan dalam video kali ini saya nanti juga bakal kasih tahu ke kalian gimana ciri-ciri master dan kaliper Nissin Samurai Break yang original. Sekarang kita langsung buka aja partnya. Oke, ini adalah master dan kaliper Nissin Samurai Break. Jadi di sini tuh sengaja saya kasih tahu ke kalian mulai dari buka paketnya dan nanti kita lihat apa aja yang ada di dalamnya sebelum kita pasang ke motor saya, bro. Dan di sini itu kalian bisa melihat gimana sih tanda bahwa Nissin Samurai Break yang kalian beli itu original. Nah, sebenarnya di packagingnya ini untuk kaliper ya, itu Nissin Samurai Break udah bisa kalian lihat kalau kalian itu dapat yang packaging original atau yang palsu. Dan dari harga pun sebenarnya udah kelihatan ya. Kalau yang KW itu harganya sekitar ya mungkin 200 ribuan lah. Dan itu udah sangat gak masuk akal untuk Nissin Samurai Break 2 piston. Bahkan kalau ada yang KW in 4 piston, pasti harganya pun juga jauh lebih murah. Dan untuk packagingnya itu di sini udah ada segelnya bro, langsung dari Nissin Samurai Break seperti ini. Dan untuk tulisan di segel itu dia berbentuk semacam hologram ya, bukan hologram juga sih, tapi ini warnanya bisa memantulkan cahaya, bukan flat gitu. Dan ini adalah segel original dari Nissin Samurai Break. Di sini itu untuk kaliper 2 piston ya. Nah, untuk packagingnya seperti ini. Mungkin kalian udah nggak asing dengan packaging dari Nissin Samurai Break ini. Dan saya itu udah pakai Nissin Samurai Break sejak pertama kali muncul ya. Sejak pertama kali launching saya udah pakai Nissin Samurai Break ini. Jadi saya udah nggak asing dengan Nissin Samurai Break seperti ini, baik itu dari packaging maupun dari bentuk kalipernya. Dan sekarang langsung kita buka aja buat yang Nissin Samurai Break 2 piston ini bro. Ada tulisan Racing Performance with Samurai Spirit, dan di sini itu ada bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Sharpen your ride. Pertajam berkendara mbah opo. Oke. Nah, ini dia untuk isinya. Di sini tuh kalau kalian beli original ya, pasti kalian bakal dapat installation guide seperti ini. Nah, dan ini tuh nyetaknya pun juga niat ya, nggak asal-asalan gitu loh. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat ada berbagai macam bahasa. Karena untuk Nissin Samurai Break ini juga dia diekspor sampai ke luar negeri. Jadi nggak cuma di Indonesia aja bro. Nih, cetakannya pun juga detail ya, nggak asal-asalan gitu loh, dia niat. Dan kalian nanti juga dapat sebuah buku atau lembaran seperti ini yang digunakan untuk mengecek originalitas dari kaliper Nissin Samurai Break kalian. Dan di sini kalian bisa mengikuti cara-caranya ya.
Nah, ini nih kaliper yang sering ditiru oleh produsen nakal. Sebenarnya untuk produsennya itu bukan di Indonesia ya, tapi banyak yang masukin produk itu dan dijual bebas di Indonesia. Itu buatan dari negeri sebelah sebenarnya, dari kono kae lah, kalian pasti tahu barang itu dari mana. Tapi untuk Nissin Samurai Break ini memang diproduksi oleh Semco Indonesia di bawah lisensi dari Nissin langsung ya. Jadi ini original dari Nissin. Nah, seperti ini untuk bentuknya. Sebenarnya dari segi fisik kalau kalian udah pernah pegang yang ori itu bisa dibedakan dengan finishingnya. Kalau Nissin yang bagian sini di bagian logo itu yang original dia lebih timbul seperti ini. Kalau yang KW itu dia lebih rata bro, lebih pendek daripada ini untuk emboss Nissinnya. Dan di bagian sini biasanya nggak begitu renggang, dia rapet. Pokoknya kelihatan banget lah dari finishingnya. Lalu untuk cat dia sini menggunakan metode powder coat ya, jadi jelas awet dan kuat. Lalu di sini untuk bracketnya dia udah ada tulisan Samurai Break Semco seperti ini. Kalau kalian beli yang KW pasti nggak dapat bracket seperti ini. Lalu di sini yang jelas dia itu ada QR code yang bisa kalian scan dan kalian autentikasi di website resmi Nissin Samurai Break. Seperti itu ya, baik itu 2 piston maupun 4 piston. Secara fisik sebenarnya udah gampang banget dibedain. Kalau kalian lihat foto sekilas, nggak lihat barangnya, itu di sini biasanya logo Nissin nggak begitu timbul. Lalu untuk space dari huruf S, dia itu rapat bro. Biasanya gitu, sepengalaman saya kalau saya pegang Nissin yang KW itu seperti itu, dia nggak begitu rapat. Lalu bracketnya pasti nggak dapat juga. Dan di bagian sini itu untuk baut-bautnya dia kesannya murahan. Kalau ini dia pakai baut yang udah pasti premium seperti ini. Lalu selanjutnya kalau di sini kalian lihat kampasnya itu ada logo Nissin dan ada laser kode dari angka kampas tersebut bro. Jadi bukan polosan aja. Bentuk kampasnya pun juga setahu saya beda ya. Yang KW itu nggak seperti ini. Kalian bisa screenshot aja deh, biar kalian tahu gimana perbedaan Nissin Ori dan KW. Oke, kita singkirin dulu yang 2 piston. Sekarang kita coba buka yang kaliper 4 piston dari Nissin Samurai Break ini. Sekarang kita buka aja. Packagingnya dari segi tampilan luar masih sama, dan apa yang kita dapatkan pun juga sama ya. Ada installation guide, ini yang jelas nyetaknya tebal. Lalu di sini ada autentikasi. Tuh, kayak gini. Nah, ini segelnya belum dipasang. Segelnya belum dipasang. Karena saya ini support ya, barang support bukan beli. Alhamdulillah dapat support dari Nissin Samurai Break. Lalu kalau kalian beli kadang juga dapat stiker seperti ini. Lalu ini adalah kaliper Nissin Samurai Break 4 pistonnya. Seperti ini ya, bro. Warnanya juga biru dan sama. Di sini juga ada QR code untuk autentikasi bahwa produk kalian original. Dan setahu saya di Nissin Samurai Break KW itu nggak ada yang seperti ini. Dia nggak bisa bikin QR code seperti ini biar bisa dimasukkan ke website resmi Nissin Samurai Break. Dan untuk finishing yang jelas dia rapi, pakai powder coat juga seperti ini. Lalu untuk baut-bautnya pun juga bagus ya, nggak yang ecek-ecek seperti itu. Dan lagi-lagi untuk logonya pun timbul cukup tinggi ya. Logo S-nya pun juga nggak nyambung tuh. Dan kaliper ini itu sudah sama bracketnya ya, karena bakal saya pasang ke CBR 250RR bagian depan dengan disk ukuran standar, dan ini ABS. Jadi kaliper Samurai Break 4 piston ini bisa dipasang ke CBR 250RR ABS include beserta bracketnya seperti ini. Jadi lebih rapi dan kalian nggak perlu beli bracket lagi bro. Oke, selanjutnya di sini itu adalah bagian master rem. Ini radial dari Nissin Samurai Break dan warna hitam. Sekarang langsung kita buka aja. Tuh, di sini juga masih segel ya. Masih ada segelnya. Bisa buka bro ya. Oh udah. Oh ya, BTW di sini ada tulisannya master silinder radial. Nih seperti ini. Ini buat yang kanan ya. Warna hitam. Wih, ono semutnya barang. Sekarang kita buka aja untuk master rem radialnya. Oke. Seperti ini untuk penampakannya bro. Nah, ini adalah master rem radial buat si CBR 250RR saya. Sebenarnya untuk master rem radial seperti ini itu universal, nggak khusus buat CBR aja. Ini universal, bisa dipasang ke motor apapun. Jika motor kalian Matic ya mungkin kalau mentok
butuh dicowak-cowak. Dan ini untuk levernya yang jelas panjang, udah ada penyetelan untuk jarak levernya di sini. Dan di sini itu sekarang ada logo Nissin yang cukup gede. Kalau sebelumnya aku lupa ya di sini itu ada logonya atau enggak, tapi yang sekarang itu logo di sini lebih kelihatan, jauh lebih detail dibanding yang versi sebelumnya. Dan untuk di sini udah dibawain tabung minyak remnya juga dengan model smoke tabung dengan ukuran seperti ini. Dan tenang aja, di dalam paket penjualannya itu kalian juga udah dibawain bracketnya bro, seperti ini beserta baut-bautnya. Oh ya, di sini itu juga ada QR code untuk autentikasi originalitas dari master rem Nissin Samurai Break ini. Gitu. Bahkan di sini juga udah ada switch buat remnya. Mantep kan? Udah paket komplit set, tinggal pasang aja. Dan dalam boxnya pun kalian juga bakal dapet seperti ini. Ini manual instruction atau installation guide, dan ada semacam selebaran buat autentikasi, sama aja. Wes, untuk pembahasan mengenai master dan kalipernya seperti itu untuk membedakan ori dan enggaknya. Gak usah lama-lama, langsung aja kita pasang ke CBR 250RR saya. Oke, terpasang sudah. Untuk pengereman Nissin Samurai Break depan dan belakang, untuk yang depan saya ini pakai 4 piston, lalu yang belakang itu pakai 2 piston bro. Serta untuk master rem saya pakai Nissin Samurai Break yang radial. Kira-kira untuk looknya seperti ini ya. Tuh, kalian bisa lihat cakep banget di CBR 250RR. Ini saya sengaja pakai warna biru-biru depan belakang karena memang untuk warna khas dari Nissin Samurai Break itu warna biru. Jadi ini lebih kelihatan banget. Untuk tampilan lebih eye-catching, lalu untuk performa juga tetap maksimal. Nah, sekarang kita lihat detailnya ya. Di sini terpasang master rem radial dari Nissin Samurai Break warna hitam seperti ini. Dan untuk yang radial ini sama dengan yang aksial, dia udah ada adjusternya seperti ini. Ini untuk mengatur tingkat handle levernya, mau mepet kayak gini atau mau dijauhin. Semakin kecil angkanya itu semakin jauh ya. Nih, ini di angka 1, jadi dia handle levernya jauh dengan holder atau dengan gas ya. Kalau kalian mau mepetin tinggal dikasih ke angka yang gede. Ini paling gede angka 6. Tapi ini biasanya nggak kepake sih karena ini deket banget tuh. Tuh, deket banget. Saya lebih suka di angka 3, 2 atau 1, tergantung tingkat kenyamanan kalian aja. Nih, di angka 3 seperti ini. Nah, untuk pemasangan master radial ini itu plug and play ya. Untuk biddingnya juga gampang, tapi di CBR 250RR 2017 seperti saya itu ternyata di bagian sini, di bagian batoknya itu mentok bro. Makanya ini saya coak ya. Tuh, saya kasih coakan, rapi sih coakannya biar tetap kelihatan manis aja. Cuma kalau kalian pasang yang master rem radial ini itu harus dicoak. Kalau nggak dicoak dia mentok. Saya nggak tahu kalau di CBR 2020-an ke atas ya, yang bentuk bodi baru itu nyowa atau enggak. Tapi kalau di 2017 seperti saya itu ternyata harus nyowa. Nah, sekarang kita ke bagian bawah. Ini untuk kaliper saya pakai 4 piston dari Nissin Samurai Break. Untuk pemasangan dia itu sudah dibawain bracketnya ya. Dalam paket pembelian kemarin udah ada bracketnya. Dan khusus buat ABS seperti punya saya ini, saya pakai CBR 250RR 2017 yang ABS. Nah, ini tempat modul ABS-nya. Dan ternyata di bagian bracketnya itu dia harus sedikit custom juga. Di bagian sini kita harus nambah bosing sekitar 1 cm sampai 1,5 cm ya bro. Nih, di sini kelihatan kan, ini ada bosing tambahannya. Kenapa ditambahin bosing? Karena untuk modul ABS-nya di sini, di sensor ini, dia itu terlalu mepet sama piringan ABS-nya. Kemarin itu sempat saya langsung pasang, ternyata ketika diputer dia itu mentok di bagian sini. Dia itu mentok di bagian piringan ABS, yang mentok itu modul ininya bro. Makanya ini harus kita ganjal atau kita beri
bushing, sama di bagian bracket sini itu juga saya kepras ya, karena kemarin terlalu mepet. Itu sebenarnya kalau nggak dikepras sih nggak apa-apa ya, aman-aman aja, cuma clearnya itu mepet banget sama piringan untuk sensor yang bagian sini. Jadi saya biar aman ya tak kepras wae sih. Nah, untuk gap dari kaliper ke velg itu jauh ya, aman banget. Jadi kalau kalian pakai Nissin Samurai Break yang 4 piston ini di CBR 250RR itu gapnya jauh, masih aman. Kalian nggak perlu nambah landes atau adapter lagi bro. Overall untuk pemasangan kaliper 4 piston beserta bracketnya di CBR 250RR 2017 punya saya ini aman. Dia PNP sama piringan standar. Untuk bagian sini juga gigit piringannya juga full ya, full, kampasnya makan semua, terus pakem juga. Cuma kalian harus ngakalin bagian sini, kalian tambahin bushing aja biar lebih keluar si sensor ABS-nya ini bro. Sisanya nggak ada masalah, tinggal pasang aja. Nah, sekarang kita pindah ke bagian belakang. Untuk yang belakang ini saya pakai Nissin Samurai Break 2 piston, karena si Nissin Samurai Break 2 piston ini sebenarnya nggak ada buat CBR 250RR, khususnya di bagian belakang. Makanya di sini saya bikin adapter kaliper lagi bro. Ini nggak pakai orinya, tapi saya bikin ini untuk customnya itu di Sembadatek. Kalian bisa cek di bawah sini ya. Untuk Sembadatek ini dia menggunakan mesin CNC untuk pembuatannya, jadi dijamin presisi. Lalu untuk bahannya itu pakai aluminium tebal. Tuh, kalian bisa lihat detailnya, ini pakai aluminium tebal seperti ini. Dan ini presisi ya. Saya pesen bracket kaliper belakang yang buat CBR 250RR ABS. Jadi ada lubang buat sensor ABS-nya seperti ini. Untuk pemasangan nggak ada masalah, semuanya plug and play dan presisi karena menggunakan mesin CNC. Harganya sekitar 850 ribuan. Jadi kalau kalian pesen silahkan chat di sini di Sembadatek, Instagramnya juga ada di situ. Kalian pesen aja bracket kaliper belakang CBR 250RR ABS atau non ABS, dia bisa karena dia udah ngemal atau bikin apa ya, moldingan dari punya saya ini bro. Karena sebelumnya dia belum pernah bikin, makanya kemarin tak kasih project buat bikinin si bracket kaliper belakang buat CBR 250RR saya ini. Nah, untuk feel pengereman gimana bang menggunakan Nissin Samurai Break 4 piston dan 2 piston ini? Menurut saya untuk feel pengereman itu enak. Dia itu untuk bagian depan pakem tapi nggak keras bro. Tipikal si master rem Nissin Samurai Break radial ini ketika dipadukan dengan 4 piston, dia itu tetap semut, tetap enak, jadi nggak ngagetin. Ada beberapa master rem yang menurut saya ketika direm kayak gini tuh dia pakem tapi ngaget gitu loh. Mungkin kalian yang udah megang beberapa merek master rem itu tahu sendiri ya. Jadi kalau si Nissin Samurai Break yang radial ini dengan kaliper 4 piston itu dia tetap semut, enak, pakem tapi tetap semut gitu bro. Dia karakternya empuk, cuma nggak dalam nih. Kalian bisa lihat tuh seperti ini. Masih aman kok. Lalu untuk yang bagian belakang itu yang jelas juga pakem ya. Namun menurut saya penggunaan Nissin Samurai Break yang 2 piston ini dia itu sama-sama pakem, sama kayak standar. Cuma poin plusnya kita dapat look yang lebih bagus gitu bro. Nah, mungkin kayak gitu dulu aja ya untuk video pemasangan serta review kaliper Nissin Samurai Break 4 piston, 2 piston dan Master Samurai Break radial buat CBR 250RR. Kalau kalian mau order Master serta kaliper Nissin Samurai Break bisa kalian dapatkan di marketplace. Itu udah banyak banget yang jual, testimoninya juga udah bagus-bagus. Dan saya di keempat motor saya itu CBR 150, MX King, lalu di Ninja sama si CBR 250RR ini semuanya pakai kaliper Nissin Samurai Break. Karena memang sebagus itu, saya se-ngefans itu sama kaliper dan master dari Samurai Break. Guys, kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa buat di like, share, komen, dan di subscribe channel saya, Saonono Motovlog. And I am Saonono Motovlog is signing out.